Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesela Agustin, NPM 1904010021 dari KPI kelas C. Di sini saya akan menanalisis tentang dramaturgi tokoh, yaitu tokoh publik Aming Supriyatna Sitanggang atau masyarakat lebih mengenal dengan nama Aming. Aming sendiri lahir pada tanggal 7 November 1980 dengan keturunan Sunda Batak. Nah, Aming ini lulusan dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Kalau masyarakat nih mendengar nama Aming, yang terlintas di mereka pasti Aming yang seorang pelawak gitu kan, yang terkenal melalui acara Extravaganza, di mana Aming memerankan tokoh seorang yang feminim atau tokoh wanita dengan menggunakan pakaian dan berdandan layaknya wanita. Nah, image itu yang selama bertahun-tahun sampai sekarang tetap melekat pada diri Aming. Selain menjadi seorang pelawak, Aming juga main di banyak film nih. Contohnya, mungkin kalian pernah dengar atau tahu bahkan nonton film Get Married series. Nah, ada Aming nih salah satu menjadi pemerannya. Lalu pada image yang melekat pada Aming ini adalah image yang mau tidak mau dia harus melakukan itu karena tuntutan sebagai public figure, karena masyarakat menyukai image-nya sebagai seorang yang feminim atau seorang wanita itu tadi. Sampai-sampai hampir di setiap kesempatan dia melawak di TV atau diundang ke acara TV, dia selalu memerankan karakter itu dan itu pun melekat hingga mempengaruhi kehidupannya. Namun di backstage atau di balik panggung, Aming tetaplah seorang pria biasa, di mana tahun 2015 Aming memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita. Namun, pernikahan ini sendiri ada pro kontra nih dari masyarakat, karena Aming yang terkesan sebagai seorang yang lebih feminim padahal dia pria, menikahi seorang wanita yang wanita tapi lebih tomboy atau lebih pria. Namun pernikahan itu sendiri tidak berlangsung lama dan akhirnya Aming mencerai. Lalu selain itu Aming juga mungkin kalau kita setelah lama banget Aming nggak muncul di industri hiburan tanah air, nggak ada kabar tentang Aming sendiri. Lalu Aming juga nggak pernah muncul di TV-TV, acara-acara TV. Nah, Aming muncul di lumayan banyak podcast, mungkin bisa dicari ya di YouTube, bisa ditonton alasan apa yang membuat Aming itu tidak aktif di dunia hiburan, terus bagaimana dia mencari, kurang lebihnya bagaimana dia bisa menerima bahwa dirinya banyak mengalami hal-hal yang tidak dia inginkan, bagaimana dia banyak mengalami hal-hal yang membentuk dirinya tertekan mungkin secara mental gitu. Tapi dia bisa bisa menerima itu dan sekarang kembali sebagai seorang tokoh public figure, namun dengan versi ini seorang Aming gitu, bukan sebagai image seorang wanita. Walaupun image feminim itu tetap melekat pada diri Aming, namun Aming lebih terbuka akan dirinya bahwa ini Aming yang sebenarnya. Mungkin banyak ya kontroversi atau hal-hal yang kayak contohnya nih, Amin berpakaian sebagai seorang wanita itu kan dianggap sebagai hal yang tabu ya di masyarakat. Namun itu cara bagaimana dia menyibukkan dirinya, bagaimana dia menghibur dirinya, terlepas dia seorang public figure yang harus selalu menghibur masyarakat. Lalu juga Amin bercerita dia beberapa kali berpikiran untuk melakukan bunuh diri, tapi dia mengurungkan niatnya dan mencoba menerima dirinya. Dan seperti yang kita tahu bahwa sekarang Aming sudah bisa kembali ke dunia hiburan tanah air dengan versi Aming yang sekarang. Terlepas siapapun itu, entah itu Aming atau orang lain, sebagai seorang public figure kita dituntut untuk melakukan hal yang disukai oleh masyarakat banyak. Kita dituntut untuk selalu menghibur orang lain, entah itu kita dalam keadaan sedih, bahagia, senang, marah, dan lain sebagainya. Namun jangan lupakan juga jadi diri kita sebagai seorang manusia. Kita juga punya banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat pada layaknya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.